Kalimat ini berbunyi demikian. Saya percaya kalau saya ucapkan pasti saudara setuju. Sebagai rekan-rekan sekerja Tuhan Yesus, apa saja yang kita buat itu seperti dua hal yang Tuhan Yesus lakukan dan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Ya atau tidak? Pasti iya, bukan? Tapi saudara, dalam fakta hidup ada banyak hal, kalau kita mau rendah hati dan mau jujur, ternyata yang kita kerjakan itu justru kalau enggak berkata jauh dari dua hal tadi, atau melenceng sedikit lah. Maka itu saya suka lagu ini sebagai doa. Nah, saya mempelajari kenapa lagu sebagus ini gereja jarang nyanyikan. Kenapa gereja senang lagu yang mujizat-mujizat? Maaf, yang jawaban doa. Betul, yang spektakuler. Tidak salah. Tapi buat saya ini fakta bahwa gereja lebih senang melakukan apa yang cocok dengan hatinya, bukan yang cocok dengan Tuhan. Ini lagu kira-kira keluar tahun 2004 kalau nggak salah. Berarti 5 tahun ini, 2004. Begitu pertama saya dengar kasetnya itu, saya langsung jatuh hati. Tapi nggak laku, nggak ada orang nyanyi, nggak seperti lagu mujizat itu nyata. Hebat sekali. Nah, inilah fakta bahwa kita sulit untuk bisa memahami pikiran Tuhan. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Saya ambil beberapa contoh saja. Ayo kita lihat Yohanes 14 ayat 12. Saya percaya kita semua hafal ayat itu. Saudara, kalau saya berkata begini, Alkitab itu tidak ada isi yang lain, cuma ayat itu saja. Saya percaya kalau kita melakukannya dahsyat Injil Tuhan di bumi ini. Saudara, beranikah kita mengakui bahwa narkoba, pornografi itu jauh lebih sukses daripada Injil di bumi ini? Iya atau tidak? Kita harus akui itu. Narkoba ini saja, saudara, tiap hari kita tuh dengar bagaimana mereka ditangkap, bagaimana mereka dihukum mati, bagaimana mereka mati kena barang itu. Kalau itu nggak ada setannya, nggak mungkin orang akan terus kena. Saya punya ilustrasi begini, ini sebagai pemikiran. Kalau suatu hari kita dengar berita di TV, di satu SD di dekat rumah kita ada anak-anak sekolah dasar keracunan. Ya, gara-gara ada pembagian biskuit merek A gitu misalnya untuk promosi. Nah, dalam berita keracunan itu nggak ada yang mati, juga nggak ada yang masuk rumah sakit cuma mual-mual pusing saja. Pertanyaannya begini, ini sebagai perbandingan. Mungkin nggak ada orang tua segila apapun orang itu, lalu ketika dengar berita biskuit itu langsung ayo kita beli yuk, kasih anak-anak kita. Ngerti? Ada nggak? Nggak mungkin. Seharusnya narkoba itu ditakutin orang. Yang ketangkap banyak, yang mati juga banyak. Lu mengapa kok bisa penggunanya itu nggak kurang-kurang? Yang buat pun ketangkep berapa kali tetap saja ada. Nah, ini loh cara kita berpikir. Kenapa Injil nggak disukai orang? Mengerti ilustrasi ini, saudara? Berarti ada satu yang salah. Nah, kalau kita tidak mau menyadari ada yang salah dalam kehidupan kita, maka itu nanti dalam beberapa apa yang saya sampaikan ini, saya tidak ingin di antara kita semua langsung menghakimi dulu atau langsung menolak dulu. Dengar pelan-pelan dulu. Untuk kita itu akan merubah konsep ini. Kalau kita buka misalnya kitab Roma, betapa keyakinan Paulus tentang Injil itu. Ingat Roma 1 ayat 16. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Injil itu kekuatan Tuhan yang sanggup menyelamatkan bukan hanya orang Yahudi, tapi juga orang Yunani dan semua orang percaya kepada Dia. Bayangkan, itu sebuah kekuatan Injil itu. Tapi kalau kita lihat sampai saat ini, mana buktinya? Terus kalau kita baca Roma 5 misalnya, yang ayat 12 sampai 19, di situ ada satu penekanan yang sangat hebat cara Paulus menekankan. Langsung Roma 5 12 sampai 19. Kalau gara-gara satu orang dosa itu masuk ke dunia, lalu dosa itu sudah menjalar ke semua orang sampai seluruh dunia mati gara-gara dosa itu, gara-gara satu orang, yaitu Adam. Lalu di situ Tuhan membandingkan dengan kekuatan Yesus. Maka seharusnya lebih lagi kuasa pembenaran yang masuk ke bumi karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saya mau mengajak saudara berpikiran begini. Berarti sekarang ada 4 hal. Ya. Hal yang pertama,
Satu, ada Adam. Hal yang kedua, satu, ada Yesus. Hal yang ketiga, Adam bawa masuk dosa. Hal keempat, Yesus bawa masuk anugerah, pembenaran. Mari kita lihat dari yang nomor 1 dan nomor 2. Ini sekedar pertanyaannya untuk menyegarkan pikiran kita. Antara Adam dengan Yesus, kita semua tahu siapa lebih hebat. Jelas Yesus, gak usah ragu-ragu. Lalu yang ketiga dan keempat, antara kuasa dosa dan kuasa anugerah pembenaran itu, mana lebih hebat? Jelas pembenaran anugerah lebih hebat. Tapi mengapa yang kedua dan keempat ini kalah dengan yang pertama dan ketiga? Saya harap kita semua tertantang betul dengan konsep ini. Bertahun-tahun saya terus memikirkan hal ini, saudara. Kalau gereja tidak mau mengakui kegagalan pelayanannya, dan kita sebagai gereja masih sombong, masih angkuh, berkata kita hebat, harusnya kita tahu diri. Narkoba lebih hebat, pornografi lebih disukai orang daripada Injil. Nah, saya percaya kalau masing-masing kita berani menyetujui ini, percayalah, Roh Kudus akan buat revolusi besar dalam hidup kita. Bisa berkata amin? Amin. Mengapa Roh Kudus tidak bisa membuat revolusi besar dalam diri kita, membuat suatu perombakan total yang radikal dalam diri kita? Karena kita tidak mau keluar dari paradigma yang salah ini tadi. Mana Injil ini? Kalau saya pakai kalimat ini, betapa kasihan Tuhan Yesus yang sudah mati habis-habisan, dan dia mau datang lagi, istilahnya untuk menilai. Ternyata kita masih seperti ini. Di mana salah kita ini? Simpel. Yaitu tadi, kita belum memahami pikirannya, kita belum mengerti hatinya. Oke, Yohanes 14 ayat 12. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab. Kalau ada yang tahu, ada lagi, beritahukan saya. Selama ini saya melihat ini yang paling jelas. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberi definisi siapa orang percaya Yesus itu. Dan tidak ada ayat yang lain yang memberikan definisi sejelas ayat ini. Ayo kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya percaya kepadaku. Stop, sampai situ dulu. Barang siapa percaya kepada, ini definisi. Nah, hafal kita, hafal. Tapi mari kita jujur pada diri kita sendiri. Berapa persen yang kita lakukan dari ayat ini? Tidak ada definisi lain dalam kitab suci yang mengatakan apa dan bagaimana orang percaya Yesus kecuali ayat ini. Sesungguhnya barang siapa percaya kepada, ia akan melakukan juga apanya? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Stop sampai situ dulu, koma. Belum selesai. Ayo saudara, tiap hari kita itu menanyakan bahwa kita ada berapa banyak orang. Nah, apa-apa orang-orang di bawah kita ini pun kita sudah yakinkan mereka. Dan firman ini, kalau kamu percaya kepada Yesus, ini kamu lakukan. Karena ini perintah. Baru koma. Bahkan hal-hal yang lebih besar lagi daripada itu. Yang kedua bisa kita lakukan. Hal-hal lebih besar itu. Kalau yang pertama yang dikerjakan kita belum kerjakan. Ketika kita melihat gereja masih cakar-cakaran seperti ini, menyedihkan sekali. Saya nggak anti ada bantuan jadi caleg, saya nggak anti. Tapi zaman ini, saudara, kenapa MUI harus membuat fatwa golput itu masuk neraka? Itu hebat sekali itu MUI ini. Lalu debatnya berarti ada 60% orang Indonesia yang masuk neraka nanti. Kenapa? Makin banyak foto-foto caleg dijejer di jalan-jalan. Kenapa? Bangsa ini gak bisa dibohongin lagi. Justru pusat kerusakan bangsa ini ada di lembaga legislatif. Pusat korupsinya ada di situ. Tiap hari kita dengar mereka ditangkapi, diadili karena korupsi. Maka saya berkata di mana-mana negara ini akan gak ada golput kalau membuat peraturan baru. Semua anggota legislatif tidak digaji. Setuju nggak kalau itu? Ayo kita pilih rame-rame kalau begitu. Ayo, maaf, karena terus masalahnya uang dan fasilitas anggota dewan ini hebat sekali. Apalagi terakhir ini sebelum mereka selesai tugas mau menggolkan anggaran untuk bangun gedung baru DPR setinggi itu. Saya pikir apa-apaan ini orang-orang ini? Lihat nggak marketnya? Wih, hebat sekali itu nanti kalau jadi berapa puluh tingkat itu. Ini kerusakannya.
Nah, kalau kita lihat kerusakan ini, sebetulnya kerusakannya di dalam gereja.